Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Langsori, NIM 30205. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita tahu apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama adalah heritabilitas. Heritabilitas adalah metode yang digunakan untuk melakukan pendugaan besaran daya waris yang dipengaruhi oleh faktor genetik dalam suatu populasi. Selanjutnya yaitu korelasi genetik. Nah, korelasi genetik sendiri merupakan perhitungan untuk mendapat suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui keterkaitan atau korelasi antara satu sifat dengan sifat lainnya. Selanjutnya yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas sendiri merupakan nilai yang menentukan untuk kemampuan suatu individu dalam mengulang produksi yang sama dalam satu periode ke periode selanjutnya. Oke, selanjutnya ini adalah soal-soal yang saya cantumkan dalam mengetahui heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama adalah nilai heritabilitas berat telur 1. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Latar belakang yang saya tulis dalam laporan ilmu pemilihan ternak kali ini yaitu perkembangan perusahaan perunggasan merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan meningkatnya jumlah kebutuhan protein hewani baik itu daging maupun telur. Terutama permintaan pada telur yang mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi telur. Peningkatan permintaan yang tinggi pada telur membuat perusahaan harus berpikir untuk dapat menghasilkan bibit ayam petelur yang unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi. Ngomong-ngomong soal produktivitas ternak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manajemen pemeliharaan, selanjutnya adalah pemberian pakan, dan terutama pada pembibitan atau breeding. Tiga faktor ini tidak boleh diabaikan karena satu faktor dengan faktor lainnya saling berhubungan. Utamanya pada faktor genetik. Untuk dapat mengetahui ternak tersebut memiliki keragaman genetik yang tinggi atau rendah dengan melakukan perhitungan nilai heritabilitas. Untuk mengetahui adanya hubungan antar gen yang dilakukan perhitungan korelasi genetik. Dan untuk mengetahui performance ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya, maka dilakukan perhitungan repeatabilitas. Heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat berguna untuk melihat performance ternak. Apabila faktor-faktor dan proses penyelesaian dilakukan dengan baik, maka tercapai keberhasilan untuk mendapatkan bibit dengan performance produksi yang tinggi. Selanjutnya tujuan praktikum. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Selanjutnya adalah manfaat praktikum. Manfaat praktikum kali ini adalah supaya mahasiswa dapat mengaplikasikan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas untuk mengetahui performance pada ternak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendugaan nilai heritabilitas berat telur 1. Di sini juga saya tampilkan rekapitulasi data heritabilitas berat telur 1. Bisa dilihat di situ ada pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, dan pejantan 4. Di situ juga ada betina 1 sampai 5 dan data berat telur 1 dari betina 1 sampai betina 5. Nah, Y titik di sini adalah jumlah data dari pejantan 1 dan pejantan-pejantan lainnya. Y titik kuadrat adalah kuadrat dari Y titik per pejantan. Y titik adalah jumlah dari total Y titik per pejantan semuanya. Dan Y kuadrat IK adalah jumlah data yang dikuadratkan dari semua data yang ada pada pejantan 1, pejantan 2, dan pejantan 4. Baik, selanjutnya yaitu faktor koreksi atau disingkat FK. Rumus faktor koreksi yaitu FK sama dengan Y titik-titik dikuadratkan dibagi N titik. Y titik-titik di sini yaitu adalah jumlah data semua pejantan dibagi N titik. N titik di sini adalah jumlah total data. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau biasa disebut JKS. JKS sendiri sama dengan sigma I dalam kurung YI titik kuadrat dibagi NI dikurang FK. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau biasa disingkat JKW. JKW di sini memiliki rumus sigma I, sigma K
dalam kurung YIK kuadrat tutup kurung dikurang sigma I dalam kurung YI titik kuadrat dibagi NI. YIK kuadrat adalah setiap data yang dikuadratkan dikurang JKS tanpa FK. Selanjutnya yaitu kita hitung derajat bebas antar pejantan atau biasa disingkat DBS. DBS sendiri memiliki rumus DBS sama dengan S-1. S di sini adalah jumlah pejantan pada perhitungan heritabilitas berat telur 1. Dalam hal ini S dalam perhitungan ini yaitu 4. Selanjutnya adalah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sendiri memiliki rumus DBW sama dengan N titik dikurang S. N titik di sini menunjukkan jumlah total data telur. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau biasa kita sebut KTS. KTS sendiri memiliki rumus KTS sama dengan JKS dibagi DBS. DBS adalah perhitungan yang sudah kita dapatkan pada sebelumnya dan JKS pun sama. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, biasa kita singkat KTW. KTW sendiri memiliki rumus KTW sama dengan JKW dibagi DBW. JKW adalah hasil perhitungan sebelumnya dan DBW adalah hasil perhitungan sebelumnya. Selanjutnya, kita mulai perhitungan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W. Ragam kuadrat W sendiri memiliki rumus ragam kuadrat W sama dengan KTW. Jadi ragam kuadrat W sendiri adalah perhitungan dari hasil KTW. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S sendiri memiliki rumus ragam kuadrat S sama dengan KTS dikurang KTW dibagi K. K sendiri adalah seperti NI atau koefisien anak per pejantan atau koefisien berat telur per pejantan. Apabila semua data sudah dihitung, langsung masuk pada rumus heritabilitas. Perhitungan heritabilitas yaitu H kuadrat sama dengan 4 dikali ragam kuadrat S dibagi dalam kurung ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat W tutup kurung. Selanjutnya kita dapatkan daftar sidik ragam. Di sini saya menampilkan tabel 1, daftar sidik ragam dari heritabilitas berat telur 1. Dalam daftar sidik ragam sendiri terdapat sumber keragaman atau SK, derajat bebas atau DB, jumlah kuadrat atau JK, kuadrat tengah KT, kuadrat tengah harapan KTH. Dan di situ terdapat nilai dari faktor koreksi antar pejantan S per sumber keragaman SK dan lain-lain, dan data antar anak dalam pejantan W. Dari derajat bebas DB, jumlah kuadrat JK, kuadrat tengah KT dan KTH. Selanjutnya didapatkan hasil dari perhitungan heritabilitas berat telur 1 yaitu sebesar minus 0,27. Adapun rentang nilai heritabilitas adalah 0 sampai 1. Apabila hasil di luar rentang nilai heritabilitas, hal itu disebabkan oleh data yang kurang valid ataupun jumlah data yang kurang. Taraf nilai heritabilitas berat telur pada ayam petelur adalah sebagai berikut. Kurang dari 0,1 termasuk rendah, 0,1 sampai 0,3 yaitu termasuk sedang, dan lebih dari 0,3 termasuk nilai heritabilitas yang tinggi. Selanjutnya kita menghitung pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur 1 atau IBT1. Di sini saya tampilkan rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1. Dalam data tersebut dilihat bahwa ada 4 pejantan 1, 2, 3, dan 4, dan 5 betina 1 sampai 5. Ada 5 data dari setiap pejantan, data indeks bentuk telur,
sehingga terdapat total 20 data indeks bentuk telur 1. Y titik di sini adalah jumlah dari data per pejantan. Y titik kuadrat di sini adalah Y titik per pejantan dikuadratkan. Y titik adalah jumlah dari Y setiap pejantan. Dan Y kuadrat IK adalah total dari data yang dikuadratkan. Selanjutnya yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. Rumus FK sendiri yaitu Y titik dalam kurung dikuadratkan dibagi N titik. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau biasa disebut JKS. JKS sendiri sama dengan sigma I dalam kurung YI titik kuadrat dibagi NI dikurang pejantan atau biasa disebut DBS. DBS sendiri memiliki rumus DBS sama dengan S dikurang 1. Selanjutnya yaitu kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau disingkat DBW. DBW sendiri memiliki rumus N titik dikurang S. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sendiri memiliki rumus KTS sama dengan JKS dibagi DBS. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau kita singkat KTW. KTW sendiri memiliki rumus KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W. Ragam kuadrat W sendiri memiliki rumus ragam kuadrat W sama dengan KTW. Selanjutnya kita menghitung jumlah tengah harapan antar pejantan atau ragam kuadrat S. Ragam kuadrat S memiliki rumus ragam kuadrat S sama dengan dalam kurung KTS dikurang KTW dibagi K. Selanjutnya kita menghitung heritabilitas indeks bentuk telur dengan rumus H kuadrat sama dengan 4 ragam kuadrat S dibagi dalam kurung ragam kuadrat S. Kuadrat tengah atau KT, kuadrat tengah harapan atau KTH. Dari setiap tabel tersebut dihitung faktor koreksi antar pejantan dan antar anak dalam pejantan. Dalam hal ini didapat hasil faktor koreksi antar pejantan S, DBW1, DBWS. Selanjutnya didapatkan hasil perhitungan dari heritabilitas indeks bentuk telur 1, yaitu sebesar 0,4. Rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Apabila angka yang didapatkan dari indeks bentuk telur 1 yaitu 0,4, hal ini termasuk nilai heritabilitas yang tinggi, dikarenakan taraf nilai heritabilitas berat telur dan indeks bentuk telur pada ayam petelur adalah sebagai berikut. Kurang dari 0,1 termasuk rendah, 0,1 sampai 0,3 termasuk sedang, dan lebih dari 0,3 yaitu termasuk tinggi. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik berat telur dan indeks bentuk telur. Di sini saya tampilkan rekapitulasi data antara berat telur dan indeks bentuk telur. Dapat dilihat bahwa ada 4 pejantan dalam tabel tersebut dan 20 betina di tabel tersebut. XI titik di sini adalah jumlah data dari setiap pejantan data berat telur. Y titik di sini adalah
hasil kali dari bentuk telur dan indeks bentuk telur dan berat telur. Selanjutnya yaitu kita masuk pada faktor koreksi atau kita singkat dengan FK. Rumus FK dalam korelasi genetik yaitu FK sama dengan X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik. Selanjutnya jumlah kuadrat antar pejantan atau JHKS. Rumus JHKS sendiri yaitu sigma I dalam kurung X titik dikali Y titik dibagi NI tutup kurung dikurang FK. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antara anak dalam pejantan atau JHKW. Rumus JHKW sendiri yaitu sigma I dikali sigma K dalam kurung XIK dikali YIK tutup kurung dikurang sigma I dalam kurung XI titik dikali YI titik tutup kurung dibagi NI. Selanjutnya kita hitung derajat bebas antar pejantan. Rumus derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S dikurang 1. Selanjutnya kita hitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus DBW sendiri sama dengan N titik dikurang S. Selanjutnya kuadrat tengah Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW sendiri memiliki rumus HKRHW sama dengan COV-W sama dengan HKRW. Selanjutnya kita hitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sendiri sama dengan COVS sama dengan HKRS dikurang HKRW dibagi K. Selanjutnya penentuan nilai korelasi genetik atau RG. Rumus korelasi genetik sendiri yaitu RG sama dengan 4 dikali COV S dibagi dalam kurung akar 4 ragam kuadrat S pada data X dikali 4 ragam kuadrat S pada data Y. Selanjutnya didapatkan daftar sidik ragam. Di sini saya tampilkan daftar sidik ragam korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan berat telur 1. Dalam daftar sidik ragam korelasi genetik, di sini ada data di mana sumber keragaman SK dan derajat bebas DB, jumlah hasil kali JH atau JHK, hasil kali rata-rata atau HKR, hasil kali rata-rata Adapun tentang nilai korelasi genetik yaitu minus 1 sampai plus 1. Nilai minus 0,59 menunjukkan tidak adanya korelasi atau keterkaitan antara sifat berat telur dengan indeks bentuk telur. Jika nilai korelasi genetik di atas 0, barulah dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kedua sifat tersebut. Dalam hal ini, nilai korelasi menunjukkan nilai minus sebesar 0,59 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterkaitan antara sifat bentuk berat telur dan indeks bentuk telur. Selanjutnya kita hitung pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk data yang berjumlah 2. Dalam hal ini, rekapitulasi data saya tampilkan, yaitu ada 12 individu dengan data yaitu IBT atau indeks bentuk telur 1 dan IBT2 atau indeks bentuk telur 2. Sigma X adalah jumlah dari
jumlah data dari IBT 1. Sigma Y adalah jumlah data dari IBT 2. XY adalah kuadrat dari setiap data pada IBT 2. Selanjutnya kita masuk pada rumus repeatabilitas. R sama dengan sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi akar sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dikuadratkan dibagi N tutup kurung dikali dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung dikuadratkan dibagi N tutup kurung. Selanjutnya kita dapatkan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu sebesar 0,23. Adapun rentang nilai repeatabilitas adalah minus 1 sampai dengan 1. Dalam hal ini nilai yang diperoleh adalah 0,23, maka dapat dikatakan bahwa nilai tersebut merupakan nilai repeatabilitas dengan kategori sedang. Ada beberapa kategori pada nilai repeatabilitas, yaitu R kurang dari 0,2 termasuk rendah, R sama dengan 0,2 sampai 0,4 termasuk sedang, dan R lebih dari 0,4 termasuk tinggi. Y titik di sini adalah jumlah data dari setiap individu berat telur 1 ditambah berat telur 2 ditambah berat telur 3. Sigma YIJ kuadrat adalah hasil total kuadrat pada setiap data. Y titik-titik adalah jumlah data dari total semua data. M titik adalah jumlah data dari setiap individu. Selanjutnya yaitu faktor koreksi atau biasa kita singkat FK. Rumus FK sendiri yaitu FK sama dengan Y titik-titik kuadrat dibagi M titik. Selanjutnya rumus jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sendiri memiliki rumus JKB sama dengan sigma I dikali YI titik kuadrat dibagi MI dikali dikurang FK. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau disingkat JKW. JKW sendiri memiliki rumus sigma I dikali sigma K Y kuadrat IJ dikurang sigma I YI titik kuadrat dalam kurung MI dikurang 1. Selanjutnya yaitu perhitungan kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sendiri memiliki rumus KTB sama dengan JKB dibagi DBB. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sendiri memiliki rumus KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Selanjutnya adalah kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sendiri memiliki rumus KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sendiri memiliki rumus
KTHB sama dengan ragam kuadrat B sama dengan dalam kurung KTB dikurang KTW tutup kurung dibagi K. Selanjutnya yaitu repeatabilitas atau R. R sama dengan ragam kuadrat B dibagi ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W. Di sini saya akan menunjukkan tabel daftar sidik ragam. Dalam hal ini daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas berat telur. Di sini dapat dilihat sumber keragaman SK, derajat bebas DB, jumlah kuadrat JK, jumlah kuadrat atau KT, jumlah tengah harapan atau KTH. Dari hal tersebut, dihitung faktor koreksi antar individu B dan pengukuran dalam individu atau W, dan didapatkan hasil dari setiap DB tersebut menyimpulkan bahwa nilai repeatabilitas ini termasuk tinggi dikarenakan kategori nilai repeatabilitas rendah yaitu R kurang dari 0,2, sedang yaitu 0,2 sampai 0,4 dan tinggi apabila R lebih dari 0,4. Kesimpulan yang didapatkan bahwa nilai heritabilitas berat telur menunjukkan nilai yang di luar rentang nilai heritabilitas. Hal ini disebabkan oleh kevalidan dan kurangnya data ataupun data yang terlalu sedikit. Namun, pada indeks bentuk telur menunjukkan nilai heritabilitas yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa besaran daya waris yaitu tinggi. Nilai korelasi genetik antara berat telur dan indeks bentuk telur menunjukkan angka negatif yang dapat disimpulkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah lingkungan dan genetik induk. Adapun nilai repeatabilitas berat telur dan indeks bentuk telur menunjukkan angka yang sedang untuk indeks bentuk telur dan tinggi untuk bentuk telur. Hal ini dapat dikatakan bahwa ayam petelur tersebut mampu mengulang produksi yang sama pada periode produksi yang berbeda. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.